Kita belajar tasawuf, kita tidak menilai orang. Ilmu tasawuf tidak diajarkan menilai orang lain. Ilmu tasawuf ini diajarkan untuk menilai diri kita sendiri. Jadi di saat kita belajar tasawuf, kita tidak perlu berpikir bagaimana orang di samping kita. Berpikirlah tentang kita. Bagaimana sudah nafsu kita. Qad aflaha man tazakka tadi. Bagaimana? Apakah kita sudah aflaha? Sudahkah mampu kita membersihkan? Terserah orang lain bagaimana. Karena Allah juga mengatakan inna fi ba'did dhanni ismun. Dalam sebahagian prasangka ini ada dosa. Kita takut nanti prasangka itu pun akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat. Yang dengan sebab prasangka itu kita akan mengorbankan amal-amal baik kita untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi dengan prasangka kita. Maka hindarilah prasangka-prasangka itu. Maka untuk menimbulkan ketenangan, pikirkan dirimu sendiri, selamatkan dirimu sendiri dan keluargamu, kemudian baru kamu berusaha menyelamatkan orang lain, bukan berusaha menilai orang lain. Kita belajar tasawuf tidak perlu menilai orang, yang perlu menilai diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah akan kita kaji yang pertama tentang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sudah termasuk orang saleh. Semua ingin menjadi orang yang saleh. Nah, tapi bagaimana indikator atau ciri-ciri bahwa seseorang itu saleh? Ada seorang ulama yang bernama Syakik bin Ibrahim Az-Zahid. Beliau ulama dari Khurasan. Nah, beliau hidup pada zaman tabi'in. Beliau juga sebagai seorang waliullah. Jadi beliau diceritakan anna rajulan sa'alahu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Syakik bin Ibrahim. Faqala, laki-laki itu berkata, innan nasa yusammunani salihan. Orang-orang ya, mengatakan saya orang saleh, kata beliau, kata penanya. Fa kaifa a'lamu anni salihun aw ghairu salih? Maka bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya ya orang saleh atau bukan orang saleh? Orang-orang sudah mengatakan saya orang saleh, tapi saya tidak tahu apa tandanya saya orang saleh. Apa tandanya? Nah, pertanyaan. Faqala lahu Syakik rahimahullah. Maka Syekh Syakik ini menjawab. Jawaban beliau yang pertama, adhhir sirraka indas salihin. Fa in radu bihi fa'lam annaka salihun. Wa illa fala. Untuk mengetahui kita saleh atau tidak saleh,
Yang pertama yang harus kita lakukan, kata Syakik bin Ibrahim, al-dhahir sirraka, nampakkanlah rahasiamu, artinya isi hatimu, apa yang ada dalam hatimu, indas salihin, di sisi orang-orang saleh. Artinya kita harus bergaul dulu dengan orang saleh, lalu curahkan isi hati, nampakkan isi hati kita. Jangan kita tipu mereka dengan penampilan yang berbeda dengan isi hati kita. Berpenampilanlah kita, bertutur katalah kita, bertindaklah kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Nah, lihat apa reaksi mereka, kata Syakik. Fa in radu bihi, maka jika reaksi orang-orang saleh itu ridha dengan sir kita. Nah, jika reaksi daripada orang saleh ridha, artinya mereka senang, biasa saja, tidak menanggapi apa-apa, tidak protes terhadap tindakan, perbuatan, perkataan kita yang kita keluarkan sesuai dengan isi hati. Maka kata Syakik, fa'lam annaka saleh, maka ketahuilah bahwa kamu orang saleh. Nah, itu tanda pertama. Wa illa, dan jika tidak, jika mereka tidak ridha, mereka protes, komen dan sebagainya mungkin, nah fala, maka engkau bukan orang saleh. Nah, itu ukuran yang pertama. Artinya bagaimana tanggapan orang-orang saleh, orang-orang yang sudah benar-benar saleh terhadap diri kita yang kita nampakkan, isi hati kita yang kita nampakkan kepada mereka. Kalau tanggapannya baik, berarti kita orang saleh. Kalau tanggapannya tidak baik, berarti kita bukan orang saleh. Kemudian wasani, yang kedua, a'ridid dunya ala qalbika. Cara yang kedua untuk mengetahui tingkat kesalehan kita, a'ridid dunya ala qalbika, datangkan dunia ke dalam hatimu. Fa in raddaha fa'lam annaka salih, jika hatimu menolak dunia tersebut, ketahuilah bahwa engkau orang saleh. Nah, jadi cara kedua, datangkan dunia. Mungkin malam tengah kau mulai dunia. Ya, biasa tiba urung piala dunia. piala dunianya kan dunia ya. Coba tiga, tem malam tengah thuk tilap, jak laju turun gede bagi kedai kopi ya nonton bola. Ya, untuk ngukur saleh bukan datang ke masjid para jemaah menurut Syakik, ya nonton bola tiga. Nengkalan na tengku nonton bola. Untuk ukur kesalehan ke, datangkan dunia dalam hatimu, artinya coba lakukan sesuatu yang hal itu bukan perkara akhirat, perkara dunia. Bisa dengan melakukan permainan, menonton permainan seperti itu. Bisa dengan bekerja mencari harta, ya sebanyak-banyaknya. Nah, di saat dunia kita datangkan, coba lihat apa komentar hati kita sendiri. Puikunya tidak. Apabila hati kita merasa tidak enak, tidak betah kita, bahasa Aceh tintut dia duduk inan terlenton bola anpah tagai tintut dia yo hanjojo ikun dia tid lagi nyan pegah li Syakik, fa'lam annaka saleh, ketahuilah bahwa engkau saleh. Ternyata dikala kita memulai betah kita, pada malam tengah roda jalan ipegah lom malam tengah got lom yo tanding pah lom lawan ipegah kreuh lom lawan roh dah jalan hana dah pupre sampai final saja nyan fala, maka engkau bukan orang saleh. Yan cara mengukur kesalehan. Lakukan sesuatu yang itu bersifat duniawi. Lihat bagaimana perasaan hati kita. Kalau dia terima, bukan orang saleh. Kalau dia tolak, kita sudah saleh. Yang ketiga, wasalisu a'ridil mauta ala nafsik. Yang ketiga, untuk mengukur kesalehan, caranya
datangkan kematian terhadap dirimu. Artinya coba kita berpikir tentang kematian. Masukkan ingatan tentang kematian dalam hati. Coba ingat-ingat tentang mati sebentar. Fa in tamannathu, jika hati kita di saat kita memikir kematian tersebut, tamannat, sangat suka kepada kematian, tidak ada rasa takut meninggalkan dunia, tidak ada rasa cemas terhadap akhirat, malah sangat suka. Fa'lam annaka salih, maka ketahuilah bahwa engkau orang saleh. Para jamaah bisa melakukan untuk mengingat kematian sebentar saja. Ini sering dilakukan oleh Rasulullah, termasuk sunnah Rasulullah setelah salat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Jadi Rasulullah biasa salat sunat sebelum subuh 2 rakaat di rumah. Setelah waktu fajar masuk, beliau salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, kemudian beliau berbaring sebentar. Nah, berbaring sebentar, di dalam baring tersebut beliau berpikir bahwa kita akan mati. Ya, berpikir tentang kematian. Jadi coba kita praktek sebentar. Seperti itu aja. Nah, bagaimana rasanya? Kalau memang kita suka, senang, tidak ada rasa takut, maka kita orang saleh. Nah, ini sunnah yang termasuk sudah jarang kita kerjakan, ya kan? Kajarung le tanya wat le semayang subuh tak ihtiat. Le sunat subuh, segolam subuh. Itu sunnah, tidur sebentar, berbaring lambung ini ke bawah sebentar setelah salat sunat sebelum salat subuh. Ini sudah jarang bisa kita lakukan karena faktor salat kita sekarang terlalu buru-buru. Yuh masa Rasulullah anak buru-buru semayang, le gebang subuh mungkin tengah jam gede baru kamar. Tanya hanya pep burung trip dah kamu mengkaran. 30 menit paling tripnya nyengka payah kamar aja. Nah, ini masa Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah belum keluar, para sahabat tidak kamat-kamat, anak kamat-kamat. Sehingga pernah terjadi suatu hari sudah keluar matahari, baru para sahabat dan Rasulullah salat subuh. Anak dubi Rasulullah, anak teman-teman yang sahabat. Nah, tanya anak terus imum kiban, tapre? Itu apa leo imum lain. Ribut tak kamat aja. Nah, jadi ukuran untuk melihat tingkat apakah kita orang saleh apa tidak atau tidak, yang ketiga adalah dengan memikirkan kematian. Lihat respon diri kita terhadap mati itu bagaimana. Kalau direspon dengan senang, maka kita orang baik, orang saleh. Kalau direspon dengan tidak baik, tidak senang, maka kita belum orang saleh. Kalau belum orang saleh, pasti orang salah. Nah, hai menyahana saleh salah ya. Karena antara saleh dengan salah tidak ada jeda, tidak ada pemisah. Tapi salah bukan salah bahasa Arab, salah bahasa Aceh, atau bahasa Indonesia. Karena salah bahasa Arab saleh artinya, ya kan? Faidha jatama'at fika hadhihi salasah. Ternyata setelah kita ukur para jamaah, tiga tanda kesalehan ini terdapat pada kita. Setelah kita ukur, tiga-tiganya terdapat pada kita. Nah, jadi di saat kita datangkan kita nampakkan rahasia kita kepada orang saleh, mereka tenang, tidak komen apa-apa. Di saat kita datangkan dunia ke dalam hati kita menolak. Di saat kematian yang kita pikirkan, kita senang, tidak terasa susah, tidak menakutkan, tidak takut, maka berarti semua sifat tanda kesalehan sudah kita miliki. Maka kata Abu Lais, fatadarra ilallahi ta'ala, maka kamu merendahlah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi setelah kita memiliki tanda kesalehan tersebut, jangan bangga. Nah, jangan orang mengukur untuk membanggakan diri, ini salah. Unuk kalian na saleh rauka leh daripada uman saleh, oh kah hebatnya kah saleh. Bukan.
Kalau tanda-tanda kesalehan itu sudah berkumpul, merendahlah kepada Allah. Fatadarru ila Allah, merendahlah kepada Allah. Tujuannya apa? Likaila yadkhulur riya fi amalika, supaya dalam amalmu tidak masuk riya. Kalau kamu sudah mengukur, kamu dapatkan kamu orang saleh, tapi tidak bertadarru, tidak merendah, pasti akan masuk riya dalam amal. Kalau riya sudah masuk, fayafsudu alaika a'maluka, maka semua amalmu akan rusak. Tidak ada manfaat lagi beramal. Kepuruman saleh sebenarnya kan? Nah, maka ada orang saleh yang tidak saleh, mereka saleh tapi tidak saleh karena amalnya rusak dengan kesombongan, riya dan berbagai macam penyakit yang lain, para jemaah. Nah. Kemudian waruya an Auf bin Abdullah annahu qal, diriwayatkan daripada Auf bin Abdullah bahwa sesungguhnya beliau berkata, kana ahlul khair yaktubu ba'duhum ila ba'din bi thalathi kalimat. Orang-orang baik dulu, orang-orang baik, mereka saling mengirimkan 3 kalimat. Artinya sebahagian dari mereka mengirim kepada orang sebahagian yang lain 3 kalimat. Ini maknanya menasehati, saling menasehati dengan 3 nasihat sesama orang baik. Nah, jadi nasihat itu para jemaah bukan hanya diperlukan oleh orang yang tidak baik, bahkan sebenarnya nasihat untuk orang baik, bukan untuk orang tidak baik. Coba lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah. Artinya kan berilah nasihat, karena sesungguhnya dzikra, peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Orang mukmin orang baik. Jadi yang bermanfaat peringatan untuk orang baik. Nah, jadi tidak benar juga kalau ada orang bilang dakwah masjid. Nah, dakwah masjidnya gaya ceramah urung kagot, urung hanagot sih ya dakwah gede. Nah, Allah saja mengatakan yang bermanfaat peringatan itu orang mukmin. Orang mukmin pasti datang ke masjid karena perledak tidak upatai. Yang mukmin pasti datang ke masjid. Nah, jadi mereka sesama orang baik itu saling memberi nasihat dengan 3 macam nasihat. Yang pertama, nasihat mereka, man amila li akhiratihi, orang-orang yang bekerja untuk akhiratnya. Siapa saja yang bekerja untuk akhiratnya, kafallahu amrad dunyahu, niscaya Allah cukupkan untuknya urusan akhiratnya, urusan dunianya. Jadi artinya kalau kita berusaha mencari akhirat, dunia itu dijamin oleh Allah untuk kita, dijamin oleh Allah. Nah, jadi bekerjalah kita untuk akhirat. Artinya perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana akidah kita kepada Allah, perbaiki, bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan ada lagi di dalam akidah itu tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Karena sama sekali Allah tidak akan menerima ibadah kita apabila dalam akidah kita ada sedikit saja daripada kesyirikan. Maka yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi adalah ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita, ani'budullah, sembahlah oleh kalian akan Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian sekutukan dengan Allah sesuatu. Jadi bukan hanya titik pada kalimat sembahlah, tapi lebih lagi dititik beratkan pada wala tusyriku bihi syai'an. Jangan engkau sekutukan dengannya sesuatu. Jadi coba di dalam hidup ini
kita berusaha para jemaah memperbaiki akhirat kita, bekerja untuk akhirat kita dengan memperbaiki yang pertama sekali akidah kita, bersihkan akidah kita daripada kesyirikan. Nah, kemudian setelah kita bersihkan akidah daripada kesyirikan, berusahalah kita mengabdi kepada Allah yang sudah kita yakini tadi dengan akidah kita. Berusahalah mengabdi. Jadi setiap hari apapun yang kita lakukan, orientasinya adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, orientasinya adalah ibadah. Seseorang yang bangun pagi, dia mempunyai niat untuk melakukan apapun di siang itu yang orientasinya adalah ibadah, maka setiap detik kehidupannya itu adalah ibadah. Walaupun dia duduk nanti, ibadah. Karena dimulai dengan niat yang baik di waktu pagi, niat ibadah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah bekerja untuk akhirat. Masalah dunia, kafallah, Allah jamin katanya. Allah jamin dunia. Kita tidak perlu khawatir persoalan dunia para jemaah. Apalagi kita sekolah tinggi-tinggi, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan masih kuat, kaki masih kuat. Apa yang kita takutkan? Coba lihat semut. Kita saja tidak tahu matanya mana. Jangankan mata, mana mukanya kita tidak tahu. Mana muka, mana pantatnya, kita nggak tahu. Pernahkah semut mengeluh di dalam tanah? Semut hana tepu-tepu pi mukai dan mujaroi dan, tapi Allah tempatkan di dalam tanah, tapi bisa hidup semut. Ya, bukan semut, cacing ya, cacing bisa hidup. Hana taduri horot ule, horot punggung, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kita tidak melihat ada mata, tapi di dalam tanah Allah tempatkan dia bisa hidup. Siapa yang beri makan dia? Apakah karena sekolahnya? Bukan, ya kan? Pasti bukan. Mana ada cacing mengenal sekolah? Bukan. Karena tangannya juga bukan. Karena kakinya juga bukan. Allah jamin para jemaah. Jadi akidah seperti inilah yang harus kita tanam di dalam diri kita. Kalau ingin hidup tenang. Orang yang tidak punya akidah seperti itu, yang susah dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah, maka hidupnya tidak akan tenang. Rizki dijamin oleh Allah. Allah sudah jamin rizki. Setiap yang hidup pasti punya rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi kata Allah kecuali atas jaminan Allah rizkinya. Sudah dijamin oleh Allah. Lalu kalau ada orang yang hidup di dunia susah berpikir persoalan rizki, itu orang bodoh. Karena dia berpikir sesuatu yang telah dijamin. Adrakah jamin putih apa herode. Seharusnya kita berpikir menyusahkan diri kepada sesuatu yang tidak dijamin. Apa yang tidak dijamin para jemaah? Yaitu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah dan para ulama salafus saleh adalah akhir hayat kita. Sa'idun am syaqiyun. Apakah kita akan berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan celaka? Dengan kata lain, apakah kita nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah? Adakah yang menjamin? Tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menjelaskan jaminan terhadap ini. Tidak ada para jemaah. Jangankan kita orang biasa, para ulama, orang-orang saleh, para waliullah pun sendiri tidak menjamin hal tersebut. Sehingga ada orang yang semula menjadi wali tapi berakhir dengan syakawah, dengan celaka. Awalnya wali dia. Kita sering mendengar mungkin sejarah tentang Bal'am bin Bahura atau Barsisah. Bal'am bin Bahura itu muridnya majelis taklimnya
dihadiri disebutkan oleh sekitar 17.000 orang majelis taklimnya, majelis pengajiannya, sekitar 17.000 orang dihadiri. Nah, jadi beliau pada akhirnya menjadi orang kufur kepada Allah. Begitu juga Barsisah, dia orang yang sangat alimnya, tapi pada akhirnya juga menjadi orang yang kufur kepada Allah. Nah, Barsisah itu kufur kepada Allah Ta'ala karena ditipu oleh syaitan. Nah, karena dia beribadah sudah sekitar 400 tahun Barsisah, karena umat-umat zaman dahulu itu sebelum Muhammad umurnya agak panjang-panjang. 400 tahun dia sudah beribadah. Maka syaitan hampir kebingungan bagaimana untuk memperdaya Barsisah ini, menggelincirkan. Akhirnya syaitan punya cara jitu, yaitu datangi Barsisah dengan berpenampilan seperti dia. Dia apa penampilannya? Ahli ibadah. Maka syaitan datang kepadanya juga sebagai ahli ibadah. Datang syaitan sebagai ahli ibadah. Lalu syaitan bertamu di rumah dia selama 3 hari. Diterima oleh Syekh Barsisah. Dia tidak curiga. Diterima syaitan itu karena yang datang yang di mata dia adalah orang ahli ibadah. Nah, bersurban, pakai jubah putih, jenggot panjang putih lagi, ahli ibadah. Sehingga sampai di rumah Barsisah, syaitan itu tidak minta makan, tidak minta minum, bahkan tidak minta tempat tidur. Kerjanya cuma beribadah. Kumbayang, tapi meratib, pokoknya segala bentuk ibadah. Syekh Barsisah ini agak cemburu. Rupanya ada orang lain yang lebih hebat dari saya ibadah. Nala ilham rupanya. Maka dia cemburu. Lantas dia bertanya kepada syaitan itu, wahai Syekh, saya sudah lama beribadah, sudah sekitar 400 tahun, tapi saya belum bisa beribadah seperti Anda. Saya masih butuh waktu untuk makan, saya masih butuh waktu untuk minum, saya masih butuh waktu untuk tidur. Tapi saya lihat Anda ibadah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bagaimana Anda bisa beribadah seperti itu? Karena kesempatan ke iblisnya kesempatan. Nah, diambil kesempatan itu oleh iblis. Dibuatlah perangkap. Oh, begini Barsisah. Kalau kamu mau beribadah seperti saya, nah, kamu harus melakukan seperti apa yang sudah saya lakukan. Saya dulu sebelum jadi wali, sebelum menjadi orang ahli ibadah seperti ini, pernah melakukan sebuah dosa. Nah, karena dosa yang saya lakukan itu selalu teringat, maka saya takut. Maka dengan takut itulah membuat saya sanggup beribadah tanpa henti. Kalau kamu belum pernah berdosa, maka kamu tidak takut. Maka kamu bisa hentikan ibadah untuk makan, bisa hentikan ibadah untuk minum dan tidur. Saya tidak bisa karena sudah berbuat salah. Jadi kalau kamu mau seperti saya, nah, kamu lakukan kesalahan satu. Nanti setelah kamu melakukan kesalahan, kamu bertaubat, pasti kamu bisa beribadah seperti saya. Masuk Syekh Barsisah. Nyoti tu ke Syekh Barsisah. Ilung memang hantong pupuk dosa long. Maka jihana yang yo long. Tapi menyata pupuk dosa nyoti itu tinggal tu sabi. Yo tu. Takut gantuk dia Allah sehingga berat dan ibadah. Maka atas petunjuk syaitan, lalu Syekh Barsisah itu melakukan sebuah dosa. Nah, apa dosanya? Yaitu dalam sebuah cerita diceritakan yaitu memperkosa seorang gadis. Nah, memperkosa seorang gadis. Nah, jadi setelah kejadian beliau memperkosa seorang gadis, syekh yang syaitan tadi yang menyerupai seorang syekh yang ahli ibadah rupanya lari ke istana melapor ke raja bahwa Barsisah sudah memperkosa seorang gadis. Lehiu ya lapor ni gadis buat polisi. Betul adanya. Lapor. Lalu datanglah tentara-tentara raja menangkap Barsisah karena sudah melakukan kesalahan.
Dibawalah Barsisah ke istana lalu disidang. Putusannya karena Barsisah sudah melakukan kesalahan yang paling keji, memperkosa seorang gadis, beliau harus dihukum dengan hukuman, kalau zaman dulu hukumannya salib karena Bani Israel, disaliblah Syekh Barsisah di sebuah tiang. Di saat Syekh Barsisah disalib, maka datanglah setan tadi. Nah, dia merayu lagi Syekh Barsisah. Hai Barsisah, aku bisa membantu kamu kalau kamu ingin terlepas dari siksaan salib ini, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengatakan Tuhan itu dua, atau aku sebagai Tuhanmu. Setelah itu aku lepaskan, terserah kamu mau taubat kembali, mau mengibadah kembali. Akhirnya Syekh Barsisah karena sudah begitu tersiksanya di tiang salib, sudah dipaku di tiang salib, beliau mau mengucapkan syaitan itu sebagai Tuhannya. Di saat beliau ucapkan syaitan sebagai Tuhan, datanglah Malik Maut mencabutnya nyawa. Itulah akhir dari seorang aulia yang berakhir buruk, su'ul khatimah atau syakawa. Tidak ada yang menjamin para jemaah itu tidak terjadi pada kita. Toh yang jamin kita nyohan mengalami hal yang serupa walaupun dengan cara yang berbeda. Adakah? Tidak. Itulah yang sebenarnya yang harus kita takuti, yang harus kita bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan husnul khatimah atau saadah, kebahagiaan. Bukan apa yang sudah dijamin Allah yang kita habiskan keringat dan habiskan tenaga kita untuk mendapatkan itu para jemaah. Nah, ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, waman aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Nah, tidak jauh seperti tadi juga. Perbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan berakidah yang benar dan memperbaiki ibadah. Kita sudah beribadah, tapi bertanyalah, apa ibadah saya sekarang sudah benar, apa belum? Pasti banyak masih kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena kekurangan ilmu. Jadi perbaiki ibadah kita dengan menambah ilmu, karena ilmu ini banyak sekali, tidak habis-habis. Maka harus terus kita gali untuk memperbaiki ibadah kepada Allah. Di saat kita menghabiskan waktu kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, maka hubungan kita dengan manusia terperbaiki sendiri. Artinya diperbaiki oleh Allah. Ini nasihat yang kedua. Kemudian nasihat yang ketiga, waman aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa saja yang memperbaiki hatinya, niscaya Allah perbaiki zahirnya. Jadi orang-orang yang sibuk memperbaiki hati, seperti Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan man zakkaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi jiwa atau hati yang dimaksud di sini perbaiki. Kalau kita sibuk sehari-hari memperbaiki hati, zahir kita akan diperbaiki oleh Allah. Kebiasaan kita lebih banyak memperbaiki zahir, ini yang salah para jemaah. Seperti orang produksi satu makanan, yang paling diperbaiki bukan merasa makanannya, tapi bungkusnya. Tapi seharusnya rasa makanannya yang harus diperbaiki. Walaupun bungkusnya apa adanya, orang pasti akan mencari. Begitu juga kita, hati yang harus kita perbaiki. Nanti zahir kita baik sendiri, yaitu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kapannya macunya ke tempat tanduk bertanya kan, ubud memang balanya. Tapi walaupun ubud, siapa yang ada kadang mau bertanya atau sebagainya, silahkan. Nah, yang mau bertanya?
Ustaz, tadi kan sudah disampaikan ada 3 ciri untuk mengukur orang saleh. Iya. Jadi kita bergabung dengan orang saleh menceritakan semua apa yang sebenarnya Ya. yang mereka lihat dan mereka cuma Tuhan. Yang kedua, tentang masukkan dunia ke dalam hati, tapi yang kita menolak. Ya, tanda. Itu juga bagian kedua. Ini yang ketiga, ketika kita cepat-cepat mati. Berpikir tentang kematian. Ini kan banyak orang berpikir panjangkan umurku ya. Allahumma tawil umurana. Kan ini kan seolah-olah berkontradiktif ya. Ya. Apa yang kita lakukan panjangkan umur, berkahkan umur supaya banyak ibadah. Ya. Ini di sisi yang lain kita suka mati terus. Itu gimana, Mas? Jadi suka kepada kematian bukan mengharapkan kematian. Ini berbeda. Nah, rasa suka dengan mengharap berbeda. Artinya rasa suka ini kapanpun datang kematian kepada kita, kita siap. Tidak komen apa-apa, tidak protes. Karena tepu-tepunya, kapanpun diambil, siap. Itulah kata suka, bukan mengharap. Nah, beda dengan mengharap. Mengharap kematian, apalagi berdoa untuk supaya kita cepat dimatikan, ini makruh hukumnya menurut sebahagian besar para ulama. Kecuali pada kondisi yang tertentu, maka dibolehkan. Tapi doanya dibolehkan bukan juga dengan langsung meminta kematian. Cuma didoakan, serahkan kepada Allah. Ya Allah, ingkana mauta, jika ada kematian itu lebih baik bagiku, maka matikan aku. Tapi jika kehidupan lebih baik bagiku, maka biarkan aku hidup. Seperti itu. Bukan juga berdoa supaya cepat mati, tidak boleh. Jadi berbeda pemahamannya, suka dengan ingin. Yang pertama tadi, banyak orang kita kan ketika kita menjumpai orang soleh, kita berpakaian dan penampilan seolah-olah kita soleh kan. Karena kita orang salah. Ya. Itulah. Ya, munafik. Kita sering berjumpa dengan orang saleh sekarang, tidak bisa mengukur kesalehan kita karena kita bersifat nifak, tidak jujur. Padahal untuk mengukur kesalehan di saat berjumpa dengan orang saleh kita harus jujur. Apa adanya, baik bersifat nifak. Nah, ditanya bersifat nifak. Kalau ke rumah cekap bergagat. Kalau ke ada orang-orang Kristen di waktu pemilu ya pakai rida tu, kena terjak bak dayah untuk bak tandri terjak muji pakai rida. Yang kon sifat nifak ya kan. Dan nyok lagi nyantit padahal berekon tantong datuk mengkupiah. Bantanya abu kuda kah pakai kupiah, kah pakai baju koko atau kain sarung. Berekon ngeli-uli. Ya ngeli-uli juga deh abu kuda. Lihat bagaimana tanggapan yang katanya. Hana tanggapan sapu malah senang. Tanda katanya kau reng. Jadi jangan dengan sifat nifak tak bisa kita mengukur. Hanya dah ukurnya. Kon. Seperti yang ujung tadi sebenarnya. Kalau tasawuf inti semuanya adalah hati. Inti hati, karena penilaian Allah itu kepada seorang hamba bukan pada pakaiannya, bukan pada fisiknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, kata Allah. Allah tidak melihat kepada bentuk dan hartamu. Walaki yanzuru ila qulubikum, tetapi yang dilihat hati kamu. Makna dilihat dinilai. Tak ada penilaian pada fisik kita, pada jumlah harta kita tidak ada, tapi penilaian ada pada hati. Apapun yang kita lakukan nilainya selalu berkaitan dengan hati. Buddha tanya mau sedekah orangnya. Bagaimana nilai sedekah? Bukan pada banyak sedekahnya, bukan pada apa yang kita kasih, bukan kepada siapa yang kita kasih, tapi bagaimana rasa hati kita di saat memberikan sedekah. Ini nilai. Mandum nilai katanya obat hati. Maka yang perlu yang ke hati.
terserah. Tapi mana walaupun kita mengatakan susahnya oleh Pak Yus pegah kon ba baje Pak Yus baik lantah tiro untuk kahanan itu baje ni amai ni nan wang tajang kamu mu baje dan itu pegahnya hanan tu baje kamu panina Allah nang nilai ba baje. Nah jangan melawan syariat nyo baik lagi sufi sesat ni nyo karena nah sufi lenung sufi sesat meninggalkan syariat karena kamu menganggap kalau sudah jadi sufi tidak lagi wajib bersyariat. Nyan para ulama mengatakan sufi sesat. Syariat ini standar, lain apa saja boleh. Gimana? Oh, langsung hakikat kadang analis syariat yang tidak boleh. Bagaimana Rasulullah yang pembawa itu sendiri bersyariat? Masa ana lebih hebat bar Rasulullah? Karena ada lagi? Katru potensial boleh? Boleh. Ya boleh. Siapa Ibrahim tadi adalah wali Allah. Siapa Ibrahim adalah wali Allah. Syakik bin Ibrahim Az-Zahid tadi. Dan ada penceramah-ceramah kita mengatakan ada wali Majidub. Ya, wali Majidub. Ini bagaimana wali Majidub? Dan itu di Jawa itu si Jafar itu yang wali sekali itu. Siapa? Jafar yang si gondrong itu. Ada Pak di YouTube saya sering lihat kan. Jadi si Abaji juga, Buya Abaji. Dia mengaku ya dia wali Majidub. Wali Majidub. Bagaimana itu? Di dalam dunia sufi, karena ini harus istilahkan wali Majidub istilah orang sufi. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan bahasa kita, harus mengikuti istilah dia kan istilah masing-masing. Iya Pak. Ya. Saya lihat ini kan, ini orang gila nih saya lihat. Terserah penilaian kita, terserah. Wali Majidub itu dalam istilah orang sufi adalah seorang wali yang mempunyai tingkah laku, kalau bahasa kita nyeleneh. Tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma kebiasaan. Itulah wali Majidub dalam istilah sufi. Terserah kita mau menerima atau tidak. Tapi begini juga, ada juga kadang iya orang gila disufi-sufikan oleh orang. Bukan kita menafikan orang sufi ada, tapi kadang-kadang ada orang yang salah menilai mana yang sufi. Sebenarnya menurut para ulama sufi, yang mengenal orang sufi ya orang sufi. Yang mengetahui orang itu adalah waliullah ya waliullah, sesama wali. Orang lain tidak tahu. Nah, tidak tahu bagaimana, apakah dia wali, apakah dia orang sufi, kita tidak tahu. Yang tahu hanya sesama mereka. Dan kalau dia sudah memberitahukan dirinya bahwa dia sufi, itu bukan sufi. Orang sufi tidak gembar-gembor memberitahukan, karena kesufian itu bahkan kadang adalah sebuah rahasia yang tidak boleh terlihat, diketahui oleh orang, bahkan ditutupi untuk tidak diketahui oleh orang lain. Maka dia tidak pernah mengatakan orang lain terserah apapun. Ada istilah wali Majidub di dalam sufi, tapi pemahaman orang sufi, wali Majidub itu adalah seorang wali yang punya tingkah laku berlawanan dengan norma kebiasaan. Karena tingkat-tingkatan sufi beda di dalam kesufian. Lain ada lagi? Ya. Cerita tasawuf kita cerita hati. Ya. Jadi ada pengalaman begini. Dia ingin menunjukkan kepada misalnya jamaah seperti ini, padahal dia tidak tahu itu. Ya. Contoh misalnya doa memang sunnah ini, doa setelah ajar misalnya. Ya. Jadi orang begini, tangan orang dia begini juga. Jadi saya tanya, kamu tahu nggak doanya? Belum hafal. Tapi kenapa kamu begini? Nggak, karena semua begini. Ikut aja dia. Gimana? Kemudian Pak Ustaz, saya ada juga sholat mungkin di sini pada ini juga. Tapi ada yang sampai hitam itu untuk supaya ditengok, atau apa jidatnya itu gimana hukumnya itu? Udah, dua aja. Yang pertama angkat tangan, yang kedua jidat hitam. Ini pertanyaan sebenarnya bukan tasawuf fikih ini ya. Ya. Jadi mengangkat tangan padahal tidak tahu baca apa ya. Apa hukumnya? Kalau dia memang sengaja melakukan itu tanpa mau belajar, itu tidak boleh.
Karena dalam agama mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu amalan kita rusak, tetap tidak ada manfaat apa-apa. Jadi kalau kita mau beramal harus didahului dulu dengan ilmu pengetahuan. Jadi belajar, sudah belajar bisa, baru angkat tangan, baru baca doa. Nah, kemudian masalah persoalan jidat hitam, sebenarnya bukan persoalan jidatnya yang salah, tergantung orang yang jidat hitam itu bagaimana. Ya, kadang-kadang mungkin kulitnya sensitif, cepat hitam, ada juga yang tidak cepat. Nah, tapi jangan sengaja dihitam-hitamkan, karena persoalan hitam jidat bukan menunjukkan bahwa dia rajin salat, tidak. Karena bukan itu makna dari simahum fi wujuhihim min atharith sujud. Para ulama mengatakan simahum fi wujuhihim min atharith sujud. Wujuh itu adalah anggota yang wajah, anggota paling mulia di dalam tubuh. Maka disebut dengan anggota paling mulia, tapi yang dimaksud semua anggota. Jadi simahum fi wujuhihim, tanda mereka itu umat Rasulullah, para sahabat Rasulullah, pada wajah mereka itu bersinar-sinar. Artinya tubuh mereka semua mampu mengimplementasikan nilai daripada salat. Itu yang maknanya sebenarnya. Mampu mengimplementasikan nilai pada salat. Jadi kalau dia di dalam salat apa yang lakukan, nanti nilai salatnya terlihat kapan? Setelah dia turun dari menasah, misalnya dari balai ini atau keluar di masjid, bagaimana dia bermasyarakat? Nampak dia orang salat apa tidak? Itu maknanya. Nah, masalah jidat apakah hitam, apakah putih itu terserah masing-masing. Jadi orang yang menilai jidat hitam ini berprasangka buruk itu bagaimana yang menilai? Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, kalau kita belajar tasawuf, kita tidak menilai orang. Ilmu tasawuf tidak diajarkan menilai orang lain. Ilmu tasawuf ini diajarkan untuk menilai diri kita sendiri. Jadi di saat kita belajar tasawuf, kita tidak perlu berpikir bagaimana orang di samping kita. Berpikirlah tentang kita. Bagaimana sudah nafsu kita. Qad aflaha man tazakka tadi. Bagaimana? Apakah kita sudah aflaha? Sudahkah mampu kita membersihkan? Terserah orang lain bagaimana. Karena Allah juga mengatakan inna fi ba'did dhanni ismun. Dalam sebahagian prasangka ini ada dosa. Kita takut nanti prasangka itu pun akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat, yang dengan sebab prasangka itu kita akan mengorbankan amal-amal baik kita untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi dengan prasangka kita. Maka hindarilah prasangka-prasangka itu. Maka untuk menimbulkan ketenangan, pikirkan dirimu sendiri, selamatkan dirimu sendiri dan keluargamu, kemudian baru kamu berusaha menyelamatkan orang lain, bukan berusaha menilai orang lain. Kita belajar tasawuf tidak perlu menilai orang, yang perlu menilai diri kita masing-masing. Maka katru batekah? Mungkin no menteng tak sambung untuk malam malam, tutup tak baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.